Sudahlah tak mengasih duit, tidak mewakafkan tanah, tidak memberi beras, sodakoh tak mau, wakaf tak mau, senyum pun tak mau, muka macam jeruk purut dipijak gajah, dilanggar traktor. Mengasih masjid tak mau, mengasih tanah tak mau, memberi support tak mau, memotivasi tak mau, senyum tak mau. Tapi bangunan sudah selesai, petantang petenteng. Ini kenapa tiangnya miring? Ini nampaknya semennya kurang. Kalau ada orang macam ini jangan marah-marah, antukkan aja kepalanya ke tiang. Ustadz Somad udah banyak ceramah di mana-mana. Baru diputusi bau nilah sampai sorbannya 3 lapis. Selapis dari Pak Wakil Bupati, selapis dari Ustadz Indra dari Mu'alaf, 1 lapis pula lagi. Ini kalau sampai 3 hari mau 10 lapis. Begini berceramah saking berat. Ini menunjukkan orang putusi bau suka bersedekah. Ada orang kalau sudah cerita tentang sholawat suka, istighfar suka, zikir suka. Tapi kalau udah cerita sedekah langsung naik darah tingginya. Saya Pak Ustadz istighfar 1000 kali sehari siap, la ilaha illallah siap. Tapi kalau udah sedekah Pak Ustadz, oh sempit, dompet saya hilang Pak Ustadz. Setiap ada penggalangan dana, lupa bawa dompet. Rupanya akhirnya datang malaikat maut. Mati juga. Yang pelit, mati. Yang dermawan, mati. Yang kaya, mati. Yang miskin, lebih cepat. Semua kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bantu ini, insya Allah, saya yakin dan percaya orang-orang putusi bau ini dermawan. Tidak akan ada anak yatim yang tidak bisa berbuka puasa. Semuanya tersantuni insya Allah. Amin. 1000 sehari. Berapa sehari? 1000 rupiah. Kalau 1000 rupiah sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah nggak dihitung, guys. Hanya 25.000 sebulan kita sudah menyantuni anak yatim, fakir miskin, pondok pesantren. 600.000 orang pondok pesantren se-Indonesia dari Aceh sampai Papua tersantuni. Tak lagi ada anak santri yang tak sarapan, tak ada anak yatim yang tak makan, tak ada pesantren yang kelaparan. Dari mana duitnya? Dari masyarakat. Siapa yang mengutipnya? Bajunya Paskas, pasukan amal soleh. Di mana pusatnya? Pusatnya bukan di Riau, pusatnya bukan di Bandung, bukan di Jakarta, bukan di Surabaya. Pusatnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Allahu Akbar. Siap mendukung program ini kalau datang ke Putusi Bau. Kalau ada yang mengetuk rumah nanti minta duit 1000 dikasih. Mereka tak digaji, mereka relawan. Assalamualaikum. Kenapa tak ada nih? Assalamualaikum. Buka pintu, nampak dia memikul beras. Siapa dia? Pak Wahyu, Wakil Bupati. Beliau, bagaimana doa Pak Wabub sehingga datang Ustadz Luqmanul Hakim membawa Ustadz Somad kemari? Apa doa Pak Wabub? Apakah waktu tahajud malam? Apakah waktu witir? Apakah waktu sujud terakhir? Apa kata beliau? Saya berdoa Ustadz Luqman membawa Ustadz Somad ke Putusi Bau. Waktu memikul beras membawa untuk fakir miskin. Beliau sendiri yang memikul berasnya, dibawakannya fakir miskin. Saya datang ke rumah beliau,
Di mana-mana kalau saya ceramah singgah ke rumah bupati, gubernur, wali kota, biasanya steril itu dikawal. Ini rumah tuh macam dapur umum. Ramai semua orang datang, semua boleh masuk. Saya bilang kalau begini padatnya apa gunanya Pak TNI Polri dengan Satpol PP ini banyak mengawal? Kenapa bebas masuk? Memang begini kami di sini Pak Ustadz. Tak ada main kawal-kawal, bebas aja. Yang penting antar ustadz-ustadz selamat. Saya tak masalah orang banyak, cuman senyum ini sampai kebas muka saya. Ya Allah, berikanlah balasan kebaikan untuk orang putus ibau yang baik-baik ini ya Allah. Yang sudah bersedekah untuk anak yatim, fakir, miskin, limpahkan rezekinya ya Allah. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Yang pelit-pelit biarkan lakinya dilarikan pelakor ya Allah. Jangan diaminkan. Berikan hidayah. Apa beda wakaf dengan infak? Kalau wakaf itu mesti ada 4. Tanah yang diwakafkan, orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini seluas 3 hektar di Putus Sibau sebagai markas kapal Munzalan supaya beras terkumpul fakir miskin tunai. Sah? Alhamdulillah. Dapat tanah 3 hektar di Putus Sibau, langsung cek ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Pak Kepala BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah ini Pak. Cek. Oh, ini tanah bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ini katanya tanah bermasalah. Kenapa diwakafkan? Karena bermasalah, itu maka kuwakafkan. Ini tidak terjadi di Putus Sibau. Ini terjadi di tempat lain. Di mana tuh Pak Ustadz? Tak boleh sebutkan tempatnya. Menjaga kode etik jurnalistik. Apa beda wakaf dengan zakat? Kalau zakat itu wajib. Setiap kita punya pendapatan 85 gram emas, 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang sekitar 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta, 85 juta. Jadi bapak ibu yang berpendapatan selama 1 tahun 85 juta, kena zakat 2,5%. Dari keraton 100 juta. Dari madu 100 juta, ikan toman 100 juta, sawit 100 juta, ikan lais 100 juta, ikan udang dapatlah 1 tahun 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Amin. Jika zakatnya 2,5%, seorang pengusaha bisnismen di Putus Sibau pendapatannya setahun 1 miliar. Berapakah zakatnya setahun? Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Banyak. Mana banyak? Nikmat yang diberikan Allah lebih banyak. 2,5%. Kemana dibayarkan? Insya Allah akan dibukakan. Ada Basnas. Kita tak berkelahi, tak berebut dengan Basnas. Tapi kapal Munzalan punya lembaga zakat, juga mengikut Basnas, memotivasi. Kalau kita sendiri bayar zakat, macam 1 lidi. 1 lidi tak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi diikat menjadi sapu lidi, jangankan membuang sampah, memukul pencuri pun mati. Betul? Maka kita kumpulkan semua duit-duit kita, siap membayar ke lembaga zakat. Alhamdulillah.
Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sodakoh Pak Ustadz, sodakoh itu tak perlu pakai duit. Senyum pun sodakoh. Kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodakoh. Maka nanti kalau paskas datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada duit, kasih duit. Ada beras, kasih beras. Kalau tak ada, bukakan pintu. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Sudahlah tak mengasih duit, tidak mewakafkan tanah, tidak memberi beras, sedekah tak mau, wakaf tak mau, senyum pun tak mau, muka macam jeruk purut dipijak gajah, dilanggar traktor. Mengasih masjid tak mau, mengasih tanah tak mau, memberi support tak mau, memotivasi tak mau, senyum tak mau. Tapi bangunan sudah selesai, petantang petenteng. Ini kenapa tiangnya miring? Ini nampaknya semennya kurang. Kalau ada orang macam ini jangan marah-marah, antukkan aja kepalanya ke tiang. Jangan. Doakan supaya dapat hidayah. Allahumma di qaumi, berikan hidayah, fa innahum la ya'lamun. Mereka buat salah karena tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan yang sudah berimpak, berwakaf, bersedekah dilipat gandakan Allah hartanya insyaallah. Dicari duit, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa dokter spesialis. Mohon maaf Pak, Bapak sudah kena penyakit mah akut. Gara-gara terlambat makan, gara-gara tidak makan, gara-gara tak mau makan, karena sibuk cari makan. Aneh tak manusia ini? Sibuk cari makan sampai tak makan pagi, sibuk cari makan sampai tak makan siang, sibuk cari makan sampai tak makan malam. Akhirnya kena penyakit, ususnya bolong, tak bisa puasa. Kemana-mana bawa tas laptop, isinya roti gandum. Karena kalau terlambat makan, usus tubuh putar. Dalam. Akhirnya mengunyah terus, tidur pun mengunyah. Mudah-mudahan yang kena penyakit disehatkan Allah. Saya ceramah di satu tempat, datang Pak Kemenak makan sama saya. Ustadz Somad, kalau makan jangan tahan-tahan, makan aja Pak Ustadz, jangan takut. Siapa yang bilang takut Pak Kemenak? Saya tak takut. Tapi katanya Ustadz udah ada pantangan. Saya cuma pantang satu Pak Kemenak. Apa itu? Pantang dekat, habis. Saya tak pernah saya tahan makan, semua saya makan. Ada orang takut makan kambing. Kau kenapa tak datang akikah? Saya takut Pak Ustadz, jangankan makan kambing, menengok kambing pun dah naik darah tinggi saya. Apa ditakutkan? Baca doanya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah yang di bumi, yang di langit, tak ada satupun yang bisa membuat sakit dan memudaratkan. Makan aja. Ada durian, makan. Ada daging, makan. Ada kambing, makan. Ada gula, minum. Nanti kalau sakit Pak Ustadz, aku tak tanggung jawab.
Yang penting jangan banyak-banyak, sikit aja. Nabi itu makannya sikit. Kalau kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sambil nonton TV makan, iklan makan, dunia dalam berita makan, tidur makan, menguap masuk makan. Ya Allah, sehatkanlah semua saudara-saudaraku nih ya Allah. Mudah-mudahan nuan-nuan semua sehat insya Allah. Amin. Nanti saya balik ke rumah, saya bilang sama istri saya, apa kabar nuan? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali datang ke Kutus Sibau, pertama kali. Rasa-rasanya kita macam udah lama jumpa. Kita jamaah ustadz aja yang so akrab. Kami selalu menengok ustadz. Sebelum tidur saya bukan nengok laki saya, nengok ustadz. Tengok handphone. Kami selalu dengar ceramah ustadz. Kami datang ni cuma nak nengok ustadz sama tak macam yang di handphone tuh. Tengok, oh rupanya lebih ganteng. Kalau ada yang menengok saya malam ni lebih putih, itu kena lampu terang. Kenapa kalau Ustaz Somad ceramah lampunya dibuat terang? Biar supaya nampak putih di kamera. Kamera banyak nih ha. 1, 2, 3, 4. Ada yang pakai tiang besi, ada yang pakai tiang tangan. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Amin. Nanti share ke semana semua. Tapi kami tak bisa merekam semua Pak Ustaz. Kami tak ingat apa yang Ustaz ceramahkan malam ini. Jangankan Bapak Ibu, saya pun tak ingat. Tapi insya Allah kita akan diingatkan oleh channel YouTube. Kita ulang-ulang balik, kita tonton balik. Allah menolong kita semua insya Allah. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertolongan Allah itu turun dengan banyak bersedekah.